Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Safitri, NIM 310147264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya susun. Seperti yang kita tahu, pada kurikulum Merdeka sekarang ini, perencanaan pembelajaran sekarang disebut sebagai modul ajar. Nah, untuk itu, di dalam modul ajar sendiri terdapat beberapa bab yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua yaitu bagian inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Pada informasi umum terdapat identitas penulis. Nah, di sini identitas penulisnya adalah saya sendiri, yaitu Anita Safitri, yang institusi berada di SMA N1 Pecangaan Jepara. Tahun penyusunan modul ajar ini adalah tahun 2022. Jenjang sekolah SMA yang berada di kelas 11 dengan materi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Alokasi waktu yang saya rancang dalam modul ajar ini adalah 2 jam pelajaran atau 90 menit. Pada kompetensi awal, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak SMA kelas 11 itu berada pada fase F, dengan peserta didik harus memiliki kemampuan awal dalam memahami dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, terdapat profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, peserta didik diharapkan dapat mencapai beberapa hal. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini diimplementasikan pada kegiatan peserta didik, yaitu berdoa yang dilakukan pada sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan adanya dampak positif dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang masih dapat bermanfaat bagi kehidupan masa lalu, masa kini, masa depan. Kemudian melapangkan hati terhadap dampak negatif kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan menjadikannya sebuah pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam modul ajar ini akan diterapkan pada materi pembelajaran, yaitu pada masa kolonialisme itu muncul budaya baru yang berasal dari barat yang mengakibatkan semakin ditambahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk itu, budaya-budaya itu semakin berkembang, bahkan kehidupan beragama dan sosial pun juga berkembang. Dari banyaknya keberagaman itulah, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap toleransi dan menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan sehingga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu menghargai pendapat antara satu dengan yang lain. Selain itu, berkebinekaan global juga harus dilakukan oleh peserta didik pada kegiatan presentasi, di mana mereka harus menghargai pendapat peserta didik yang lainnya. Profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Yang ini diimplementasikan pada kegiatan berkelompok atau kerja kelompok, di mana para anggota kelompok harus berusaha untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan dengan melakukan kegiatan diskusi, penyusunan laporan yang akan dipresentasikan. Yang keempat adalah mandiri. Pada profil pelajar Pancasila yang ini akan diimplementasikan pada kegiatan peserta didik saat mengerjakan tes secara individu. Dalam hal ini diharapkan mampu memunculkan kemandirian peserta didik dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis, yakni akan diimplementasikan pada saat peserta didik menyampaikan pendapatnya dan memberikan sebuah kesimpulan setelah mereka mempelajari mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Profil Pancasila yang terakhir adalah kreativitas yang akan diterapkan pada saat penyusunan laporan, di mana mereka akan menggunakan PowerPoint sebagai sarana untuk membuat media presentasi. Yang hal tersebut dapat meningkatkan kreatifan peserta didik dalam menggunakan sebuah teknologi.
Poin yang keempat dalam modul pembelajaran ini adalah sarana dan prasarana. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah buku referensi yang mana adalah buku pegangan guru dan buku paket siswa ya, tentang sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Yang kedua adalah laptop. Yang ketiga adalah jaringan internet yang stabil. Yang keempat adalah proyektor LCD. Dan yang kelima, media pembelajaran PowerPoint interaktif serta lembar kerja peserta didik. Untuk poin selanjutnya yaitu target peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini kategori peserta didik yang ditargetkan adalah peserta didik dalam kategori reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang pada umumnya atau tidak memiliki kesusahan dalam memahami dan mencerna materi. Target yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar, yakni mereka yang dicerna dan memahami materi pelajaran lebih rendah daripada kategori-kategori peserta didik yang lain. Dan yang terakhir adalah peserta didik dengan kemampuan tinggi, yakni mereka yang memiliki kemampuan paling atas dibanding kedua kategori peserta didik lainnya. Pada modul ajar ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran tatap muka. Nah, bab kedua adalah mengenai komponen inti dari modul pembelajaran, yakni berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan sebagainya. Poin yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari modul ajar yang saya rancang ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah materi dan dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, diharapkan peserta didik mampu memahami dan memahami mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengkomunikasikan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua adalah pemahaman bermakna. Dalam pemahaman bermakna ini, setiap peristiwa selalu ada dua dampak yang menyertainya, sama halnya dengan peristiwa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yang tidak hanya memiliki satu dampak saja, yakni dampak negatif, tetapi juga terdapat dampak positif yang dapat berguna bagi kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik, yakni agar mengkonekkan peserta didik dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Pada modul ajar kali ini, pertanyaan pemantiknya adalah, apa kalian mengetahui mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Yang kedua adalah, menurut kalian, adakah dampak positif dan negatif dari kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia? Dan yang ketiga adalah, apa ada dampak kolonialisme dan imperialisme yang masih kalian rasakan, yang masih bisa dirasakan hingga saat ini? Yang keempat adalah persiapan pembelajaran. Dalam mempersiapkan pembelajaran, untuk guru adalah mempersiapkan bahan ajar, media ajar, dan juga alat penilaian. Untuk peserta didik mempersiapkan diri dengan mencari informasi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Poin yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi tiga fase, yakni pendahuluan, terus kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, alokasi waktunya adalah 15 menit, di mana pada langkah yang pertama adalah peserta didik dan guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Sebelum memulai pelajaran, guru meminta peserta didik untuk mengecek kembali kebersihan ruangan kelas. Hal ini ditujukan agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Untuk yang poin yang pertama itu dapat kita sambungkan dengan profil pelajar Pancasila, yakni bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk langkah yang ketiga adalah peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa. Poin yang selanjutnya, guru memantik peserta didik. Guru bertanya pada peserta didik mengenai pembelajaran pada pertemuan yang lalu, dan peserta didik
menyampaikan hasil pembelajaran materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memantik peserta didik dengan mengeluarkan pertanyaan pemantik yang dapat memancing peserta didik untuk menghubungkan memorinya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas pada kali ini. Untuk poin yang selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana alokasinya adalah 65 menit. Pada model pembelajaran problem based learning terdapat sintaks yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada poin yang pertama, yakni orientasi peserta didik pada masalah, pada mulanya guru memaparkan materi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan bahan ajar dan media yang telah disediakan. Nah, pemaparan materi ini dilakukan secara singkat saja. Yang kedua adalah guru menyampaikan permasalahan atau memberi permasalahan kepada peserta didik mengenai dampak kolonialisme yang dialami masyarakat di Indonesia di berbagai bidang kehidupan dalam bentuk teks. Kemudian masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Langkah yang pertama adalah guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok belajar. Hal ini disesuaikan dengan poin yang ada pada dampak kolonialisme dan imperialisme di berbagai bidang kehidupan, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai dampak kolonialisme tersebut. Yang kedua adalah guru menyampaikan peraturan diskusi yang meliputi kriteria penilaian dan komponen-komponen yang harus ada dalam laporan hasil diskusi dan yang harus didiskusikan oleh peserta didik. Kemudian guru bertugas untuk membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi untuk menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pada berbagai bidang kehidupan. Langkah selanjutnya adalah peserta didik menentukan strategi dalam diskusi untuk memecahkan permasalahan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pada berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya adalah poin membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Langkah pertama adalah peserta didik melakukan kegiatan diskusi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pada berbagai bidang kehidupan, yang mulanya dengan melakukan penyelidikan, yaitu dengan mencari referensi atau sumber mengenai dampak kolonialisme atau materi yang sedang dipelajari pada hari ini. Kemudian tugas guru adalah mengamati keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pencarian data dan sumber, serta mendampingi kegiatan diskusi peserta didik apabila mereka tidak dapat mengalami kesusahan. Guru akan menjadi fasilitator mereka atau membantu mereka atau memancing mereka agar mengetahui bagaimana cara untuk berdiskusi yang baik dan benar. Untuk poin selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah yang pertama adalah peserta didik melakukan diskusi terhadap sumber-sumber atau data yang telah didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai dampak kolonialisme yang dialami masyarakat Indonesia pada berbagai bidang kehidupan. Pada kali ini, guru bertugas untuk membimbing dan mendampingi serta mengamati keterlibatan peserta didik dan keaktifannya dalam kegiatan diskusi. Untuk poin yang kedua adalah peserta didik kemudian menyusun laporan hasil yang berbentuk PowerPoint, di mana saat ini guru bertugas untuk membimbing dalam pembuatan PowerPoint sebagai bentuk laporan hasil diskusi sehingga dapat dipresentasikan. Nah, karena setelah berdiskusi dan menyusun hasil diskusi tadi, peserta didik pasti akan merasakan kejenuhan, sehingga guru disarankan untuk memberikan ice breaking. Nah, pada modul ajar kali ini, ice breaking yang diberikan adalah dengan bermain tebak kata yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yakni dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.
Nah, setelah kegiatan ice breaking selesai ini, peserta didik kemudian memaparkan hasil diskusinya dengan melakukan presentasi di depan kelas. Untuk poin yang terakhir pada kegiatan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana saat satu kelompok peserta didik maju, peserta didik dan yang lainnya dan juga guru memberikan tanggapan serta apresiasi kepada kelompok yang berpresentasi. Untuk langkah yang kedua adalah peserta didik yang tadi melakukan presentasi, melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap presentasi yang telah mereka lakukan, serta mengevaluasi laporan hasil diskusi yang mereka sajikan. Yang poin yang ketiga, di mana guru juga setelah peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi tersebut, guru juga mengevaluasi serta mengeluruskan presentasi yang dilakukan oleh peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan pada hari ini. Langkah selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan soal mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kelima, setelah mengerjakan soal-soal tersebut, guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang tidak dipahami. Untuk poin yang terakhir adalah penutup, di mana alokasi waktunya adalah 10 menit. Pada langkah pertama adalah guru meminta peserta didik untuk mereview dan menyimpulkan materi pembelajaran mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Setelah peserta didik menyampaikan review dan menyimpulkan, guru memberikan penguatan mengenai materi tersebut. Setelahnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah seluruh kegiatan telah selesai, peserta didik dan guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah disampaikan. Apakah dalam kegiatan pembelajaran itu guru mengalami peserta didik mengalami kebosanan, materi yang disampaikan oleh guru itu monoton dan lain sebagainya. Kemudian setelah melakukan refleksi, pembelajaran ditutup dengan doa dan juga bersalam. Poin yang keenam pada modul pembelajaran mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme ini adalah asesmen. Asesmen terdapat ada 3 asesmen, yakni asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, di mana guru menilai pemahaman awal peserta didik mengenai materi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik tersebut. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam pembelajaran ini dengan mengamati keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi, dan presentasi peserta didik di depan kelas. Dan asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik dan keterampilan peserta didik dengan menggunakan tes soal. Nah, pada kali ini tes soal yang dilakukan adalah teka-teki silang dan juga guru menilai hasil lebih ke proses sebenarnya, proses media presentasi. Poin yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Nah, untuk pengayaan dan remedial ini dilakukan pada 2 kategori siswa. Yang pengayaan adalah diberikan kepada kategori siswa yang mendapatkan pencapaian tinggi, di mana mereka diberikan pengayaan berupa kegiatan tambahan untuk melakukan atau mengkaji materi pembelajaran yang telah disampaikan, sehingga mereka mampu mengembangkan materi yang telah mereka dapatkan. Yang kedua adalah remedial yang dilakukan kepada peserta didik dengan kategori pencapaian rendah, di mana peserta didik tersebut akan mendapatkan pendampingan dari guru yang berupa bimbingan personal atau kelompok dengan langkah kegiatan yang lebih mudah untuk dipahami, sehingga peserta didik tersebut dapat memahami materi yang telah disampaikan lagi. Yang terakhir pada poin inti ini adalah refleksi peserta didik dan guru, di mana poin pertama adalah memikirkan kembali situasi pembelajaran, poin kedua adalah melakukan diskusi reflektif secara singkat,
Yang ketiga adalah merancang perubahan, apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir adalah menulis catatan refleksi. Poin yang terakhir adalah lampiran. Nah, berikut beberapa lampiran yang ada pada modul ajar mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama adalah lembar asesmen diagnostik, di mana ini digunakan pada asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, pada saat sebelum pembelajaran dimulai, guru akan menanyakan beberapa pertanyaan pengantar, yakni yang pertama adalah apakah saudara mengetahui mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Yang kedua adalah dari manakah saudara mengetahui mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Yang ketiga, apakah materi dampak kolonialisme dan imperialisme penting untuk dipelajari? Dan yang terakhir adalah apakah materi dampak kolonialisme dan imperialisme perlu untuk didiskusikan lebih lanjut? Nah, dalam melakukan observasi ini, guru akan mengetahui manakah siswa yang tidak paham, kurang paham, netral, paham, dan juga sangat paham. Sehingga guru mengetahui bahwa siswa ini merupakan siswa dalam kategori pencapaian tinggi, siswa ini adalah siswa dalam kategori reguler, dan siswa ini adalah siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Lampiran kedua adalah mengenai lembar asesmen formatif. Yakni jika pada lembar ini adalah lembar di mana mereka melakukan presentasi, di mana mulai dari persiapan, penyampaian, penampilan, komunikasi, non-verbalnya seperti body language, kemudian komunikasi verbal, pemanfaat media, alat bantu, tanggapan terhadap pertanyaan, isi, jumlah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah lembar kerja peserta didik atau tes sumatif. Ya, ini yang pertama adalah lembar diskusi yang tadi di mana guru akan memberikan permasalahan melalui teks. Nah, dalam ini lembar diskusi berisikan nama kelompok, anggota kelompok, dan disajikan permasalahan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan menganalisis kritis. Yakni analisis yang pertama adalah analisis konsep dampak positif kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua adalah analisis konsep dampak negatif kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan umum. Yang kedua adalah lembar notula, di mana lembaran ini digunakan untuk di mana saat ada peserta didik yang bertanya kepada saat mereka melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah lembar pertanyaan urean, yakni pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang diberikan oleh guru. 4. Glosarium merupakan kata-kata yang nampak asing dan sulit untuk dimengerti, yakni dampak kolonialisme, imperialisme, positif, dan negatif. Daftar pustaka yang saya gunakan adalah buku paket sejarah Indonesia kelas 11 semester 1, di mana buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan berperbukuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian materi. Nah, materi ini mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama adalah materi tertulis yang biasanya berada pada buku paket yang dapat digunakan oleh siswa yang dapat dipelajari oleh siswa. Yang pada materi ini yang pertama adalah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Poin yang pertama adalah pembahasan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang politik dan juga struktur pemerintahannya. Yang kedua adalah pembahasan mengenai dampak bidang politik di bidang ekonomi. Dan kemudian dilanjutkan dengan dampak dalam bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Kemudian terdapat juga media pembelajaran yang saya lampirkan, yakni PowerPoint yang akan
digunakan untuk mengajar, di mana terdapat lembar judul, lembar topik pembahasan, pemahamannya bermakna, kemudian memasuki materi yakni dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, dampak negatif dan positifnya, kemudian di bidang ekonomi dan sosial budaya serta pendidikan. Dan slide terakhir adalah mengenai kesimpulan. Kemudian lampiran yang selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini mengenai dampak kolonialisme dan Indonesia. Terdapat 3 lembar kerja yang dimana lembar pertama berisikan mengenai identitas peserta didik dan materi pokok mengenai sejarah Indonesia masa kolonial, yakni mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk lembar yang kedua berisikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga petunjuk kerja. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Untuk kompetensi dasar selanjutnya adalah menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk narasi atau cerita sejarah. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran seperti yang telah sampaikan di atas. Dan poin yang terakhir adalah petunjuk kerja, yakni lembar kerja berupa teka-teki silang. Yang kedua adalah peserta didik harus membaca dan memahami soal yang telah disediakan. Yang langkah selanjutnya adalah mengerjakan soal sesuai dengan mengisi kotak-kotak yang telah disediakan oleh pada lembar kerja ini. Dan yang terakhir, jika terdapat permasalahan dalam mengerjakan soal, peserta didik dapat bertanya kepada guru. Lembar yang terakhir adalah mengenai soalnya, yakni teka-teki silang. Nah, dalam lembar kerja ini, peserta didik diperintahkan untuk mengisi teka-teki silang, yakni mengisi kolom mendatar dan juga menurun. Sekian modul ajar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.